Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Putri Nitasari dengan NIM A1A322020 dari R003. Saya akan menjelaskan analisis dari sebuah buku dari Tuni Dwi Cahya tentang hukum perkawinan dan akan dilanjutkan pada video berikut. Terima kasih. Pada definisi perkawinan dipandang secara bahasa dan hukum secara etimologis, istilah perkawinan berasal dari bahasa Arab zawaja atau berpasangan dan nakaha atau menghimpun, yang secara bahasa berarti menghimpun dan menghimpun dua insan menjadi satu kesatuan keluarga. Dalam konteks hukum negara, Undang-Undang Nomor 1 1974 Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang dan pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan ketuhanan. Ada dasar hukum perkawinan. Nah, bab ini menjelaskan bahwa dasar hukum perkawinan di Indonesia bersumber dari ajaran agama Islam dan peraturan perundang-undangan. Dari sisi Islam, ayat-ayat Al-Quran misalnya Quran Surat Az-Zariyat ayat 59 dan An-Nisa ayat 1 dan hadis Syahih memandang menikah sebagai ibadah yang disunahkan Allah. Mayoritas ulama menyatakan kawin pada dasarnya sunnah, tetapi menjadi wajib bagi yang takut terjerumus ke zina. Di samping sumber agama, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai payung hukum nasional. Kitab-kitab Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam atau KHI juga memuat pengaturan perkawinan, misalnya pengertian asasnya, sedangkan hukum adat berlaku sebagai ketentuan tambahan di luar itu. Lalu ada asas-asas perkawinan, terdiri dari sukarela, persetujuan, bebas pilih, kemitraan, selamanya, monogami terbuka. Lalu ada rukun dan syarat perkawinan. Untuk sah menurut Islam, perkawinan harus memenuhi rukun tertentu. Kedua mempelai tidak boleh memiliki hubungan mahram, kerabat saudara atau sesuatu yang dilarang, dan harus mengucapkan ijab atau oleh wali, serta qabul oleh mempelai pria dalam majelis akad. Tanpa kehadiran unsur-unsur ini, nikah tidak sah. Selain itu, terdapat syarat sah perkawinan dalam ajaran Islam, yaitu penentuan identitas kedua mempelai, kerelaan calon mempelai, serta keberadaan wali nikah dan dua orang saksi. Bab 2 buku hukum perkawinan mendefinisikan wali sebagai orang yang bertindak atas nama pengantin wanita saat akan nikah dilangsungkan. Ada jenis-jenis wali dalam hukum Islam. Ada beberapa jenis wali yang diakui, antara lain wali nasab atau kerabat kandung. Hak wali pertama berada pada kerabat keluarga pengantin wanita, biasanya ayah kandung, kakek, paman dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung atau sebapa. Wali hakim agama, pengadilan agama menjadi wali apabila tidak ada wali nasab atau wali nasab tidak dapat menjalankan tugasnya, misalnya meninggal, hilang hak, sedang berhaji dan lain-lain. Wali muhakam yaitu wali pengangkatan, yaitu orang yang dipilih calon suami untuk menjadi wali bila wali nasab dan wali hakim tidak ada karena sebab tertentu. Lalu ada wali adal. Hakim agama juga dapat menjadi wali jika wali nasab, misalnya ayah, menolak menikahkan si anak pengantin wanita meskipun telah diberi nasihat dan kedua calon mempelai sudah dianggap secara sekufu. Posisi dan ketentuan wali menurut fikih dan undang-undang. Menurut mayoritas fikih mazhab Syafi'i, keberadaan wali adalah syarat sah pernikahan muslim. Kompilasi hukum Islam KHI pasal 19 misalnya menetapkan bahwa nikah tanpa izin wali batal atau tidak sah. Di sisi lain, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengakui landasan agama tersebut. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 1974 menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Karena itulah ketentuan wali dalam fikih Islam diakui dalam praktek hukum Indonesia. Berdasarkan ketentuan ini, seorang wali harus beragama Islam, balik, bukan berstatus budak, berjenis kelamin laki-laki, sehat akal, dan tidak fasik. 3 yaitu hukum perkawinan. Perkawinan ditinjau dari hukum positif dan hukum adat. Di Indonesia, perkawinan dalam KUHP Perdata atau KUHP Perdata mengatur segala hal tentang perkawinan namun tidak didefinisikannya. Pada pasal 26 sampai dengan pasal 102, dalam pasal tersebut dituliskan bahwa dalam melihat perkawinan, undang-undang hanya melihatnya dalam hal hubungan keperdataannya saja. Perkawinan dalam KHI juga menjelaskan tentang dasar dari suatu perkawinan. Hal itu terdapat pada bab 11 pasal 2, yaitu perkawinan mitsangakan dalam Islam adalah sebuah akad yang sangat kuat untuk menaati serta melaksanakan perintah Allah adalah suatu ibadah. Lalu perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Adapun dalam UUP, arti perkawinan yaitu terciptanya ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai pasangan yang sah dengan tujuan menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasar ketuhanan. Pengertian ini menjadi landasan utama dalam hukum perkawinan. Lalu ada perkawinan menurut hukum adat. Bila dilihat dari sisi hukum adat, maka perkawinan merupakan suatu bentuk hidup bersama guna membentuk suatu rumah tangga yang diakui perkumpulan adat. Hukum ini merupakan hukum asli masyarakat Indonesia yang sangat dihargai karena adanya masih dipertahankan hingga saat ini.
Pada bab 4 hukum perkawinan ini, yang pertama ada pengertian perjanjian perkawinan. Sebab ini berfokus pada definisi hukum dari perjanjian perkawinan intinya, perjanjian perkawinan adalah suatu kesepakatan yang dibuat oleh calon suami dan istri sebelum atau selama perkawinan yang bertujuan untuk mengatur akibat-akibat hukum tertentu dari perkawinan mereka. Waktu pembuatan, penulis kemungkinan besar menjelaskan bahwa berdasarkan amandemen Undang-Undang Perkawinan, perjanjian ini dapat dibuat sebelum prenuptial agreement atau selama postnuptial agreement, atau bahkan dibuat selama masa perkawinan. Tujuan utamanya yaitu biasanya perjanjian ini paling sering mengatur tentang harta benda, misalnya memisahkan harta kekayaan pribadi agar tidak menjadi harta bersama, namun juga dapat mencakup hal-hal lain yang tidak bertentangan dengan norma agama dan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, ada peraturan hukum perjanjian perkawinan. Bagian ini mengulas landasan hukum yang mengatur keberadaan dan keberlakuan perjanjian ini di Indonesia. Landasan hukum fokus utamanya adalah pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, khususnya pasal 29 dan perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Syarat syahnya dijelaskan. Syarat-syarat sah sebelum perjanjian perkawinan itu harus dibuat secara tertulis, dipisahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, dan tidak boleh melanggar batas-batas hukum agama serta kesusilaan. Kekuatan hukumnya, peraturan ini menegaskan bahwa perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak, bahkan mengikat pihak ketiga sejak perjanjian tersebut dicatat atau diumumkan. Ada beberapa bentuk perjanjian perkawinan, sebab ini mencontohkan contoh konkret atau bentuk umum dari perjanjian yang dibuat. Perpisahan harta yaitu adalah bentuk yang paling umum di sini. Segala hal diperoleh selama perkawinan tetap menjadi milik pribadi masing-masing. Tidak ada harta bersama. Perjanjian lain mungkin juga disebut bentuk perjanjian lain yang lebih spesifik, misalnya mengatur tentang kewajiban suami istri atau untuk bekerja. Larangan poligami jika merujuk pada aturan Islam atau kesepakatan lain sepanjang tidak melanggar hukum. Pada bab 5, perkawinan beda agama. Pengertian perkawinan beda agama, perkawinan ini bisa juga disebut dengan perkawinan antar agama atau disebut juga sebagai mixed marriage, sebuah pernikahan dua orang yang mana setiap orangnya meyakini suatu hal yang berbeda agama. Beberapa pendapat ahli menurut Yusuf Qardawi mengatakan bahwa perkawinan beda keyakinan atau agama selain dengan wanita murni ahli kitab atau musyrik, misalkan majusi atau penyembah berhala, hukumnya haram. Pendapat ini berdasarkan Quran surat Al-Baqarah ayat 221, yang mana ayat ini berisikan tentang larangan menikahi dan atau menikahkan seorang pria dengan wanita musyrik sebelum si wanita beriman. Dalam hal ini ada perbedaan ulama mengenai siapa musyrikah yang tidak boleh dinikahi sesuai dengan ayat tersebut. Ibnu Jarir dan Muhammad Abdu berpendapat musyrikah yang tidak boleh dinikahi hanya dari orang Arab saja, karena semasa itu mereka tidak tahu tentang kitab suci yang mereka menyembah patung. Perkawinan beda agama di mata hukum Republik Indonesia. Ketentuan-ketentuan normatif yang mana hal itu mengatur pola tingkah laku manusia merupakan pengertian dari hukum. Suatu hukum tidak tercipta dari ruang kosong. Hukum muncul dan ada dari kesadaran suatu masyarakat yang menyadari pentingnya suatu persamaan. Oleh sebab itu, hukum mengadopsi setiap nilai yang berkembang dan tumbuh dari suatu masyarakat. Hal ini seperti adat atau tradisi dan juga agama. Perkawinan di negara ini dapat ditemui di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, berisikan 14 bab, 6 bab dan 67 pasal, disertai implementasinya yaitu Permen nomor 9 tahun 1975 mengenai aturan perwujudan yang telah dilaksanakan dengan ampuh mulai tanggal 1 Oktober tahun 1975. Beberapa pasal dalam UUP juga menjadi rujukan soal pernikahan beda keyakinan. Perkawinan beda agama pada KHI, hukum peradilan agama sudah dikodifikasi pada UUP yang kemudian dilaksanakan melalui peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975. Yang mana di sana mengandung unsur material dalam hal perkawinan, tapi ternyata semua hal yang ada di sana ternyata baru intinya saja, belum menyeluruh terurai seperti dalam hukum Islam. Karena itu hakim seringkali mengacu pada kitab fikih sesuai mazhabnya dan otomatis membuat berbagai macam pemahaman satu hakim dengan hakim yang lainnya. Pada bab 6 yaitu perkawinan poligami. Pengertian poligami dalam arti etimologis yaitu kata poligami bahasa Yunani, yaitu apolus, banyak, dan gamos, pasangan. Sedangkan secara terminologis arti poligami adalah sebuah kondisi ketika suami memiliki dua atau lebih dari itu. Poligami dan dasar hukumnya yaitu poligami dalam hukum Islam mengizinkan seorang suami melakukan poligami dengan ketentuan jumlah terbatas. Islam tidak mutlak mewajibkan monogami, meskipun secara prinsip seseorang perempuan hanya mempunyai seorang pasangan saja. Islam tidak menutup kemungkinan adanya kecenderungan suami beristri lebih dari satu. Menurut KHI, mengenai KHI sebelumnya Presiden sudah mengeluarkan perintah nomor 1 tahun 1991 yang membahas ketentuan soal poligami dan menjelaskan bahwa KHI berisikan syarat substansial untuk berpoligami yang ternyata sudah menyatu dengan seorang suami dan keadilan yang terpenuhi sesuai dengan pasal 55. Beberapa alasan poligami dalam perumusan tujuan dari perkawinan mengandung sebuah harapan jika melakukan perkawinan kita bisa bahagia selamanya. Atas dasar itu, seluruh peraturan yang ada memberikan batasan ketat dalam putusan perkawinan selain dengan kematian. Dalam rumusan tujuan perkawinan juga ditemukan arti dari menciptakan rumah tangga yang bahagia atas dasar ketuhanan. Hal ini sangat bersifat religius. Syarat serta izin poligami dalam menentukan sah atau tidak suatu perkawinan harus dibentuk sesuai dengan aturan-aturan dalam peraturan-peraturan yang terkait. Suatu perkawinan sah jika dilaksanakan sesuai hukum agama serta kepercayaan setiap individu yang melakukannya. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang tahun 1945.
Pada bab pembatalan perkawinan, pengertian pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pembatalan perkawinan biasanya dilakukan setelah akad nikah terjadi. Pembatalan yang dimaksud di sini adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan akad nikah. Pembatalan perkawinan ditinjau dari KHI. Dalam hukum Islam, pembatalan perkawinan disebut juga fasakh. Fasakh berarti mencabut atau menghapus, karena berdasarkan pengamatan kami terhadap literatur fikih, tidak kami temukan istilah pembatalan perkawinan. Hukum Islam hanya mengatur poligami terbatas, tidak mengatur atau mengenal pembatalan atas perkawinan. Yang ketiga, dasar hukum pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan mempunyai dasar hukum yang tegas dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Alasan-alasan pembatalan perkawinan: ketika menjalankan suatu bahtera perkawinan tidak terlepas dari permasalahan yang timbul bukan hanya dari pihak intern, namun juga dapat berasal dari pihak ekstern yang memungkinkan akan berakhir dalam suatu perceraian. Namun di samping dari berakhirnya perkawinan dengan jalan perceraian, dikarenakan beberapa hal putusnya hubungan perkawinan juga dapat disebabkan adanya pembatalan perkawinan.